Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Kita memasuki minggu perayaan Natal. Biarlah hati kita siapkan sepenuhnya. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih-Nya memberi kita kehidupan sejati. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita masuk dalam pujian kita kepada Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kita katakan, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sebab itu kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Amin. Tak ada satu kata yang cukup menampung seluruh kekaguman kami kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Amin. terangilah jiwa kami, Amin. Amin. teguhkanlah hati kami, pimpinlah kami, bawalah ke dalam segenap berkat-Mu. Kami berdoa di dalam anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Salam bagi kita semuanya, Jemaat Afia maupun siapapun yang bergabung dalam tautan ini. Di renungan Jumat pagi yang terakhir tahun ini, saya sampaikan tema Tuhan menerobos keterbatasan kita. Tuhan menerobos keterbatasan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, apa yang saudara rasakan atau mungkin saudara pikirkan bila mana saudara berada di tengah jebakan macet di jalan raya? Apa saudara rasakan ketika terjebak macet? Buntu ya, bukan sekedar merayap tapi sudah stuck gitu. Tentu di situ kita mengalami ketidaknyamanan, kebosanan, mungkin pikiran kita berkecamuk, mungkin janji kita akan meleset tiba di tempat tujuan, apalagi kalau penerbangan mungkin ya kita akan ketinggalan pesawat. Macet itu mendatangkan banyak persoalan. Apalagi kalau yang macet itu aliran darah. Wow, bisa kacau. Bisa terjadi semacam serangan jantung gitu ya, bisa stroke. Nah saudara, macet juga berkaitan dengan perjalanan hidup ini. Bisa itu macet bisnis, macet proyek, macet cash flow, macet menanggulangi konflik di tengah keluarga, macet dalam pencapaian-pencapaian yang diharapkan. Hari ini saya mau mengajak kita membaca tulisan Nabi Yesaya pasal 43 ayat 14 sampai 19. Demikian tertulis. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya ulangi, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Saudaraku, tulisan Nabi Yesaya ini berkaitan dengan konteks Israel yang mengalami stagnasi di pembuangan Babel, Persia. Mereka mungkin mengalami putus asa, bagaimana kami akan kembali ke negeri kami? Tuhan menggemakan, aku telah membuat jalan
Itu mungkin mengenang peristiwa dulu dari tanah Mesir juga. Tuhan melakukan terobosan bagi mereka, bagi leluhur mereka di bawah pimpinan Musa. Tetapi tadi dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Maksudnya Allahmu bukan hanya cerita masa lampau. Artinya apa? Allah yang dahulu pernah bertindak bagi generasi Musa, Allah yang sama akan bertindak bagi kamu yang sedang mengalami stagnasi di Babel dan Persia. Bagi kita sekarang berlaku, Allah yang dulu melakukan terobosan pada dua periode besar itu, Allah yang sama juga akan melakukan terobosan di dalam kehidupan kita di zaman ini. Katakan amin Bapak Ibu. Yesaya menggemakan bahwa Allah hendak melakukan sesuatu yang baru. Janji ini berlaku bagi kita. Seperti saya katakan tadi, Allah kita bukanlah Allah masa lalu. Allah bukan hanya Allah masa lalu, Allah adalah Allah masa sekarang juga, Allah masa depan juga. Dia tetap relevan bagi kita. Memang Alkitab kita berisi kisah-kisah yang masa lampau, tetapi Allah yang bertindak di masa lampau itu juga Allah yang bertindak di zaman kita, walaupun tidak mesti kita tambahkan kepingan cerita kita di belakang kitab Wahyu dan seterusnya. Tapi Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci kita adalah Allah yang hidup. Dia juga akan melakukan pertolongan bagi kita sekarang ini. Ini good news Bapak Ibu. Allah kita melintasi segala zaman. Yang mau saya soroti di sini Bapak Ibu, bahwa Allah itu kalau mau melakukan terobosan, selalu dia mencari orang yang akan melaluinya Tuhan akan melakukan sesuatu. Dahulu mencari Musa. Kemudian pada generasi di Babel itu dia punya juga Esra, punya juga Nehemia. Tentu generasi sebelumnya masih ada Daniel, Esther dan lain sebagainya. Selalu ada key person yang akan dicari Tuhan dan dipakainya. Dan kita rindu Tuhan melakukan terobosan bukan hanya untuk urusan hidup kita pribadi atau keluarga kita, tapi kita juga mau jikalau Tuhan yang memakai kita melakukan terobosan bagi kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang semakin luas. Katakan amin. Saudara, untuk itu saya mau berkata, Allah itu saudaraku tidak mencari orang yang serba bisa. Tidak mencari orang yang serba bisa gitu ya. Kalau kita merujuk sedikit pada Musa, dia pun punya kelemahan dan dia sadari itu. Dia cukup lama menjawab Tuhan, mengatakan pilih saja yang lain dan jangan aku. Antara lain Keluaran 4 ayat 10 dicatat di sana. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Lihat ya, kelemahan dia tidak pandai bicara. Dalam naskah yang lain disebut berat lidah, petah lidah, tidak lancar berkomunikasi verbal, saudaraku. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut, itu tadi. Maksudnya tidak lancar berkomunikasi verbal. Dan berat lidah. Bisa jadi waktu itu Musa kalau ngomong itu agak-agak semacam ada cadel mungkin atau apa. Pokoknya tidak terlalu baik dalam komunikasi berbahasa langsung. Saudara, sekali lagi kalau Tuhan mau melakukan terobosan, tidak melihat kebisaan kita, tidak mencari orang yang punya kelebihan A, B, C sampai Z, saudaraku. Tetapi kita percaya jikalau Tuhan melakukan terobosan, Dia akan memakai yang ada pada kita. Kekurangan kita pun akan Dia pakai nanti. Dan kita pun percaya kalau Tuhan memakai kita melakukan terobosan, Dia juga pasti memampukan kita. Ada satu judul khotbah yang menarik itu, Allah tidak mencari orang yang mampu,
tetapi orang yang datang dicari Tuhan itu akan dimampukan, ya. Jadi itu polanya Tuhan, saudaraku, melakukan terobosan sehingga kita enggak usah merasa pesimis karena kita punya banyak keterbatasan A, keterbatasan B, dan lain sebagainya. Lagi pula, saudaraku, pilihan Tuhan untuk melakukan terobosan seringkali di luar dugaan kita, di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan memilih orang yang tidak disangka, orang yang tidak diperhitungkan, orang yang tidak mendapatkan nominasi. Seringkali saya khotbahkan misalnya Daud, ya, ketika Nabi Samuel datang ke rumah bapak mereka Isai untuk mencari seorang anaknya yang akan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Apa yang terjadi? Pada waktu itu sebenarnya Daud tidak ada di rumah. Tetapi kemudian Tuhan melakukan caranya, yaitu menunjukkan kepada Nabi Samuel bahwa di antara semua anak-anak bapak Isai yang hadir itu tidak seorang pun dipilih. Lalu ditanya, masih ada anakmu yang lain? Masih, katanya. Panggillah dia, sebab nanti akan dilanjutkan acara ini kalau dia sudah tiba. Jadi kadang-kadang tidak disangka, saudaraku. Kita tidak menyangka, dia kan lemah. Tapi kalau Tuhan yang melakukan terobosan, Tuhan yang akan membuat itu possible. Ini menjadi good news bagi kita, Bapak Ibu, sehingga kita tidak merasa putus asa dengan kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan, atau kesukaran-kesukaran di dunia di sekitar kita. Ya, saya ulangi, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Ia pasti memampukan orang yang dipanggilnya. Ya, saudara, apa yang harus kita perbuat agar kita mengalami terobosan atau melalui kita terobosan itu terjadi memberkati banyak orang? Maka dari tulisan Nabi Yesaya tadi, kita mau memahami satu hal, yaitu jangan kita maksudnya gini ya, mengenang masa lalu itu sehingga secara tanpa disadari mungkin terbangun suatu kesan, Allah itu hebat di masa lalu. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya itu tidak terjadi lagi gitu ya. Ada orang begitu. Apalagi sindrom itu kadang-kadang seperti dialami Yosua. Dia akan menggantikan tokoh besar sebesar Musa. Kadang-kadang orang merasa tidak pantas melanjutkannya. Nah, saudaraku, jangan kita merasa bahwa kehebatan di masa lampau itu hanyalah terjadi di masa lampau dan tidak terulang di tempat kita. Itu suatu pemikiran yang salah. Maka jangan ingat-ingat yang lampau, katanya. Jangan ingat-ingat yang lampau itu termasuk juga poin-poin kegagalan, poin-poin ketidakberhasilan di masa lalu. Jangan kita copy paste atau semacam kita bawa itu kepada dunia sekarang. Maka karena pernah gagal di masa lalu, maka tentulah akan gagal lagi sekarang. Itu namanya secara ilmu kejiwaan mengidap traumatik. Traumatik itu merusak iman. Sekarang kita kenal Allah kita. Allah akan melakukan sebuah terobosan. Katakan amin. Keberhasilan masa lalu dasar keyakinan bagi kita. Kalau dulu Tuhan tolong mereka, kalau dulu Tuhan tolong saya, Tuhan juga akan menolong saya sekarang, menolong kita juga. Kalau dulu aku gagal, kalau dulu mereka gagal, tidak mesti juga sekarang gagal. Allah melakukan sesuatu jalan keluar bagi kita sekarang. Kita baca satu ayat, Yesaya 43 ayat 18 tadi. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bapak Ibu, kata jangan ingat-ingat itu dari teks bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi, bahasa perjanjian lama, itu menggunakan kata tiskeru dari kata dasar zakar. Kata dasarnya zakar. Kalau bahasa Arab zikir. Nah, zakar, zikir. Jangan ingat-ingat itu artinya jangan kamu tandai itu lalu melekat. Udah itu aja gitu. Semacam udah stempel mati, udah nggak akan lagi terulang gitu. Jangan seperti itu maksudnya.
Remembering the past harus mengobarkan semangat bahwa di masa sekarang, di masa depan akan lebih dahsyat lagi. Artinya jangan terparkir di masa yang lalu. Entah itu keberhasilan, jangan parkir di masa lalu. Apalagi kegagalan, jangan parkir di kegagalan masa lalu. Sebab Allah kita akan melakukan sesuatu yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tiba pada bagian-bagian akhir renungan kita di Jumat terakhir tahun ini. Ini momen Natal Bapak Ibu. Bulan Natal, bulan Desember ini. Yesus adalah terobosan itu sendiri. Yesus terobosan itu sendiri. Apa maksudnya? Ribuan tahun sebelumnya, dosa yang sudah melekat dan diwariskan secara generatif turunan demi turunan tidak mendapatkan jalan solusi. Tidak ada penyelesaian yang benar-benar menyelesaikan. Memang mereka beribadah, memang mereka melakukan upacara kurban, tapi upacara kurban itu kan objeknya adalah domba atau mungkin kambing, atau bagi orang berkekurangan burung tekukur pun yang jelas ada unsur darah yang menetes atau dicurahkan. Tapi itu kan binatang, tidak bisa menggantikan manusia. Bahkan sebenarnya secara teologi itu hanya bayang-bayang, pemberitaan-pemberitaan bayangan yang akan menuju kepada puncak dan penggenapannya di masa depan, yaitu Yesus ini. Jadi kedatangan Yesus menjadi anak manusia melalui rahim gadis perawan itu adalah sebuah terobosan. Allah bukannya hanya Allah yang mengasihi dari jauh, tapi Allah yang mengasihi dari dekat. Seperti namanya, beri dia nama Immanuel, sebab Tuhan menyertai kita, ada bersama dengan kita. Dan puncaknya dia naik, merelakan dirinya disalibkan, meregang nyawa secara tindakan yang sadis waktu itu dari oknum-oknum penguasa. Itu semua adalah untuk melakukan terobosan, sebab darahnya itulah penebusan bagi dosa kita. Jadi selesai masalah manusia oleh karena sang penerobos ini, sang penyelesai ini. Itu sebabnya nanti di hari Paskah kita merenungkan perkataan Yesus sebelum mati di kayu salib adalah kata Yunani yang dipakai tetelestai, sudah selesai, yang bisa diterjemahkan sudah tuntas, sudah lunas, sudah close, sudah selesai tuntas. Saudara, Yesus adalah penerobos. Ia datang ke dunia untuk menjadi pembebas kita dari belenggu dosa, dari belenggu kutuk, dari belenggu kemiskinan, dari belenggu trauma kegagalan, dari belenggu kesukaran-kesukaran yang tidak mungkin bisa saya beberkan satu demi satu pada kesempatan ini. Apapun yang menjadi kebuntuan-kebuntuanmu, Yesus izinkan masuk di dalam hidupmu. Sambutlah dia di dalam hidupmu, sambutlah dia di tengah keluargamu. Izinkan dia bertahta di dalam kehidupan kalian. Biarlah dia menjadi raja yang melakukan terobosan sehingga kita mengalami sesuatu pertolongan daripada Tuhan. Yesaya 43 ayat 11. Ini hari ini kita renungannya dari Yesaya pasal 43. Yang tadi kita baca mulai ayat 14. Ini kita mundur beberapa ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Tuhan. Kalau di naskah perjanjian lama ada kata Tuhan, huruf besar semua, Tuhan-nya, itu artinya di dalam naskah Ibraninya itu adalah Yod He Waw He. Kalau kita lafalkan di Indonesia YHWH. Yang orang Ibrani, orang Israel tidak akan melafalkannya
Tapi kita karena bukan orang Ibrani, bukan orang Israel, biasa kita lafalkan itu Yahweh, Jehovah dan lain atau Yehuwa dan lain sebagainya. Jadi sang juru selamat adalah Jehovah, dan dialah yang menjadi manusia melalui kelahiran dari gadis perawan, menerobos semua kebuntuan. Bukan hanya dosa kita diangkut, tetapi juga segala persoalan kita. Dialah yang menerangi kita di dalam kegelapan, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan tuntunan, memberikan kemenangan. Saya berdoa saudaraku supaya kita benar-benar hanya fokus kepada sang juru selamat ini. Sebab dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat yang lain. Tidak ada pintu lain, tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain. Hanya Dia. Jadi apapun yang menjadi pergolakan kita, pergolakan bangsa kita, pergolakan keluarga kita, pergolakan gereja kita, mari daulat dan jadikan Yesus yang akan melakukan terobosan, melakukan sesuatu yang baru, menyelesaikan persoalan dan pergumulan kita. Tidak ada jalan lain, artinya jangan kita mencoba mencari alternatif. Jangan kita coba bimbang, mendua hati. Jangan sampai kita bahkan meninggalkan satu-satunya jalan ini. Sebab namanya satu jalan, kalau kita tidak menempuh jalan itu, tidak mengikuti jalan itu, maka kita tidak akan sampai ke tujuan. Kita tidak punya solusi lain, hanya Yesus. Pada bulan Desember ini kita gemakan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia yang akan menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Percayalah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat sabda Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya, menjadi berkat bagi kami, bahwa Engkau melakukan terobosan, dan terobosan terbesar puncaknya, terobosan sejati ialah Yesus Kristus. Di bulan Natal ini kami menyambut Dia di dalam hati kami, membiarkan Dia menjadi pemimpin hidup kami, yang melakukan hal-hal besar di dalam hidup kami, yang itu tidak terganggu oleh kekurangan kami, tidak terhalang oleh kelemahan kami. Bahkan Dia bisa memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan. Itu pun kami percaya. Maka kami mengenang peristiwa-peristiwa masa lampau di dalam Alkitab, membangkitkan iman kami. Kalau kami mengenang kegagalan-kegagalan kami di masa lalu, tidak akan mengunci kami. Sebab kami tahu Allah pasti melakukan sesuatu yang baru, menolong kami pada persoalan kami setepat-tepatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu bersemayam di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu menguasai jiwa kami. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita akan akhiri renungan pagi ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari siapkan hatimu bejana yang menjadi tempat berkat Tuhan. Pandanglah Tuhan, tadahkan tanganmu dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, anugerah yang sempurna di dalam Anak Allah yang tunggal, monogenes, Yesus Kristus, satu hakikat dengan Bapa, dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus, menjadi berkat bagi kita sejak sekarang ini sampai esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal, selamat jelang tahun baru. Salam.